Ya, jadi grup simetri Sn dengan n lebih besar dari atau sama dengan 3, ini merupakan grup yang non-abelian. Ya, jadi kita lihat sekarang ya, karena ini ada n lebih besar dari atau sama dengan 3, kita berarti sekarang ambil dulu n-nya. Ambil sebarang n yang lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian kita ambil 2 elemen di Sn. Ya, kita tunjukkan. Maaf, bukan ambil sembarang 2 elemen di Sn ya, maaf ya. Jadi sekarang kita tunjukkan bahwa ada 2 elemen di Sn yang ketika dikalikan dia tidak komut gitu, tidak commute. Ya, dalam hal ini kita ambil Fg di Sn dengan F-nya itu ini. 1, 2, nih ya. 1 dibagi ke 2, 2 dibagi ke 3, 3 dibagi ke 1. Nah, bagaimana yang sisanya? Ini sisanya sebenarnya tidak ada ketentuan, tidak kita apapun itu nanti akan memberikan hasil yang berbeda sebenarnya, tapi boleh kalau mau ditulis Fx ini sama dengan x misalnya untuk semua x yang berada di apa? Tidak sama dengan 1, 2, 3. Kemudian G-nya juga sama ya, yang di sini ini boleh di G itu memfikskan, tidak mengubah elemen-elemen input selain 1, 2, 3. Nah, sekarang dari kita mengambil F dan G yang seperti itu, kita peroleh apa? Ini selalu bisa ya, F dan G ini selalu ada di Sn, karena apa? Ya, karena N-nya lebih besar atau sama dengan 3. Kalau N sama dengan 3, berarti ya stop di sini. Ya, yang dalam kotak ini berarti cancel. Nah, kemudian F komposisi G-nya, ini ya, kelihatan kalau kita lihat ini ya, 1 dibagi ke 1 oleh G, kemudian 1 oleh F dibawa ke 2. Jadi kalau demikian kita punya 1 dibawa ke 2, kemudian 2 ini dibawa ke 1 dan 3 dibawa ke 3. Dengan cara hitung sama tadi, G komposisi F-nya kita peroleh ini 1 oleh G komposisi F dibawa ke 3. Stop sampai di sini nih, misalkan yang ini kita hapus pun gitu ya. Ini sudah kelihatan. Jadi dari definisi fungsi berarti ada satu elemen di domain yaitu 1 yang oleh F komposisi G itu dibawa ke 2 dan oleh G komposisi F dibawa ke 3. Dan 2 tidak sama dengan 3, jadi artinya berarti F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F. Sudah satu saja ini cukup menunjukkan bahwa Sn itu tidak komutatif untuk N yang lebih besar dari atau sama dengan 3. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Lagi? Nah, sekarang kita akan lihat ini, sebelum masuk ke dekomposisi permutasi ke dalam sikel-sikel ya. Nah, kenapa kita ini ya, terkait sikel ini, kenapa sikel ini penting, itu salah satunya adalah, gitu ya, kenapa sikel itu di pembahasan grup simetri ini penting, karena sebenarnya dari sisi penulisan, kalau kita lihat ya, F ini menuliskan seperti ini, setiap kali kita harus menuliskan apa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, ini kan tidak efisien sebenarnya, gitu ya. Nah, dengan menuliskan dalam notasi sikel, ini nanti kita akan, bisa tuliskan sebuah permutasi itu ke dalam notasi yang jauh lebih sederhana. Selain itu nanti ternyata dengan sikel-sikel ini kemudian kita juga punya banyak hal informasi ya. Nanti kita bisa sampai kepada grup alternating dan seterusnya atau grup selang-seling dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan ini ya. Grup simetri S7 dan permutasi F di S7 ini seperti di bawah ini. Jadi F-nya ini ya, fungsinya ini tidak usah saya baca ya. Sebentar saya minum dulu. Sekarang kita lihat ini. 1 ini oleh F ini dibawa ke 3 ya, dan 3 oleh F ini dibawa ke 1. Jadi seperti F itu men-switch antara 1 dan 3 gitu ya. Nah, di sini kita bisa gambarkan 1 dan 3 ini dalam cycle seperti ini, dalam cycle seperti ini. Kemudian 2 ini oleh F dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi kita bisa tuliskan cycle untuk 2 ini seperti ini. Kemudian 4
oleh F dibawa ke 5, kemudian 5 oleh F dibawa ke 6, 6 dibawa ke 7, 7 dibawa ke 4, jadi kemudian kita punya sikel yang 4. Ya, sikel yang pertama ini, kemudian ketiga sikel ini, kalau kita tulis dalam notasi sikel, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi, kalau ini ya, yang pertama ini adalah sikelnya berarti 1, 3, kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian ini 2 saja, kemudian yang di sini ini 4, 5, maaf tidak pakai koma ya. Saya keliru, saya undo aja. Ini 4, komanya ini cancel, 4, 5, 6, 7, ini aja. Ya, dengan adanya kita punya 3 cycle ini, F selanjutnya kemudian dinotasikan dalam notasi sikel seperti ini. Yang selanjutnya untuk yang 2 ini, 2, yang panjangnya sikelnya itu 1, ini panjangnya 2 ya, yang paling kiri 2, yang kanan 4. Yang panjang 1 ini kita hilangkan. Nah, sebenarnya kalau kita punya ini sebenarnya ini tadi dari itu ya, kita jadi punya notasi F-nya itu seperti itu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya F ini, ya, di sini ini, kita bisa tuliskan dia sebenarnya adalah ini, dikomposisikan dengan 4, 5, 6, 7, dengan 1, 3 ini apa? 1, 3 ini sebenarnya adalah fungsi ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengan 1 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1, kemudian selainnya, ini ya, selainnya ini dibawa ke dirinya sendiri. Kemudian yang ini 4, 5, 6, 7 ini sebenarnya dia adalah permutasi ini dengan apa? 1 yang tidak keluar di sini adalah 1, 2, dan 3. Ini 1, 2, 3-nya dibawa ke dirinya sendiri. Kemudian 4-nya dibawa ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 4. Gini, jadi ini fix, ini tadi yang fix adalah yang ini. 1 dan ini. Gitu. Ya, sehingga ini sama, coba kalau dihitung ya. Jadi ini dengan komposisi seperti itu. Nah, kemudian nanti kita jadi punya ini. Ya. Bisa dipahami ya yang di sini ya. Kemudian ya, perhatikan bahwa 2 sikel F aksen 1, 3 tadi ya, 1, 3 ini dan 4 sikel F double aksen 4, 5, 6, 7 ini pada dekomposisi F ini berturut-turut merupakan permutasi ini dia sebenarnya, sekali lagi tadi ya. Kemudian tadi karena tadi kita di sini ini tanpa menggunakan circle, di sini ya tanpa menggunakan notasi komposisi. Selanjutnya kalau kita mau mengalihkan sikel gitu ya, notasi circle-nya itu kita hilangkan. Jadi langsung kita juxtaposition gitu, juxtaposition. Ya, hanya dijejerkan saja. Eksplisit ini ya. Ya, notasi circle biasanya dihilangkan pada penulisan komposisi 2 sikel yang ditulis eksplisit. Maksudnya langsung seperti ini, langsung ditulis seperti ini gitu ya. Langsung kayak gini. Kalau misalkan saya menulis F ini sikel, kemudian G juga sikel, kemudian saya mau menetap ini masih tulis kayak gini masih oke. Tapi untuk sikel yang sudah misalkan F ini adalah 1, 2, 3 misalkan, kemudian G ini kita boleh tuliskan F komposisi G ini sama dengan misalkan ini 4, 5 misalkan, kita bisa tuliskan yang kiri pakai ini, yang kanan langsung kayak gini boleh. Ya, oke. Itu, nah kemudian ya, secara umum tadi ya, ini sikel ya. Kita kemudian sampai ke ini, jadi definisi formalnya gitu ya, resminya sikel itu seperti apa? Sikel atau cycle ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, permutasi F di Sn itu nanti selanjutnya akan kita sebut sebagai K-sikel ya, disebut K-sikel atau sikel dengan panjang K ya. K-nya adalah ini dari berapa? 1 sampai N gitu ya. Jika terdapat ya, kita bisa menemukan elemen-elemen dari di antara 1 sampai N ini ya, katakanlah I1, I2 sampai IK gitu ya. Sehingga apa? Fij itu sama dengan I indeks J plus 1 modulo K. Untuk semua J sama dengan 1 sampai K.
Jadi contohnya ini ya, di sini. Ini tadi F double aksen, ini sikel. Kenapa? Kita lihat. Yang ini definisinya kita selesaikan dulu ya. Sehingga tadi FIJ sama dengan IJ plus 1 modulo K. Kemudian FS sama dengan S untuk semua S yang berada di sini tapi tidak di sini. Berarti selain elemen-elemen I1, selain angka I1, I2 sampai IK. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya sebarang dua sikel, dua sikel itu kita sebut transposisi atau transposition. Ya, jadi ini perhatikan indeksnya IJ dibawa ke IJ plus 1 modulo K. Jadi kalau J-nya itu 1, berarti ya dibawa ke 2. Misalkan ya, K-nya 10. Berarti untuk J sama dengan 1, ini IJ plus 1-nya berapa? J plus 1-nya berarti J plus 1-nya, ini J plus 1. Kalau ini J-nya 3, berarti ya di sini 4, gitu kan? Kalau 8 ya berarti 9. Kalau di sini ini K-nya mulai dari J-nya mulai dari 1 sampai K. Kalau K-nya 10 berarti 10 tambah 1 tapi dimodulokan 10. Jadi sama dengan 1 balik lagi ke paling depan gitu. Ya, jadi ini tadi ya F double prime atau double aksen ini merupakan 4 cycle. Kenapa? 4 cycle atau 4 cycle ya, saya seringkali masih pakai yang ini. 4 cycle, kenapa? Karena kita bisa menemukan apa? I1 sama dengan 4, I2 sama dengan 5, I3 sama dengan 6, I4 sama dengan 7, sehingga apa? I1 ya dibawa oleh itu tadi ke 5, 5 ke 6, kemudian yang ini ya, J-nya yang keempat ditambah 1, 5 tapi modulo 4 jadi balik lagi ke 1. I4 ya, I4 ini 7 dibawa ke I1. Gitu. Ya. Nah, kemudian dalam hal itu tadi ya kita punya sikel yang dengan itu tadi I1, I2-nya memenuhi seperti yang ada di definisi ini, kita akan tulis F-nya itu menjadi ini, hanya dijejer saja tanpa koma. I1, I2, dan seterusnya sampai IK. Ya, tapi menuliskan sikel ini tidak harus seperti kemudian I1-nya itu harus sama dengan yang paling kiri itu harus I1, tidak juga. Boleh misalkan I2 gitu ya. Kemudian tapi lanjut kalau ini I2 baru sebelahnya adalah I3. Urutannya itu tetap ini ya. Kemudian yang terakhir kalau demikian ini I1. Maaf ini tanpa koma ya mestinya ya. Oke. Atau berarti secara umum kalau sikel ini kita mulai dengan IJ gitu ya. Berikutnya adalah IJ plus 1 dan seterusnya IK, kemudian karena tadi K cycle berikutnya sebelahnya IK itu adalah I1. Kemudian I2 dan seterusnya sampai IJ minus 1. Ya, J-nya bisa berapapun dari 1 sampai K. Begitu. Ya, nah dari definisi sikel ini berarti kalau sekarang kita punya satu sikel dengan bentuk ini ya, tadi kayak yang 2 yang kemudian saya hilangkan itu. Ya. Ini dengan I-nya itu adalah bisa 1, bisa 2, bisa sampai N. Ini apa? Dia adalah merupakan permutasi identitas. Kenapa? Karena tadi ya, yang ini, 2 ini adalah permutasi ini tadi, permutasi identitas. Kenapa? Ya, tadi 2 dibawa ke 2 sendiri, gitu ya. Kemudian selain 2, berarti dia dibawa ke dirinya sendiri juga untuk setiap X yang tidak sama dengan 2 juga demikian. Gitu ya. Enggak di sini menghilangkan ini tadi yang hanya 1 ini dihilangkan itu masuk akal gitu ya. Kenapa? Ya karena dia identitas di mana kalau kita punya fungsi identitas kita komposisikan dengan yang manapun itu tidak akan mengubah hasil ya kan. Jadi di sini ini wajar kalau kemudian tadi di perkalian itu notasi sikelnya dihilangkan. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau saya punya identitas itu boleh mau ditulis 1, boleh sama dengan 2,
boleh sama dengan misalkan 10 kalau K-nya lebih besar atau sama apa namanya lebih besar dari 10 gitu ya, dan seterusnya. Gitu. N-nya maksudnya ini ya, N-nya. Gitu. Ya, jadi demikian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau pernyataan, silahkan. Satu Ya. angka. Ya kolam yang memiliki heading 1. Belum, Bu. Belum, oke. Ya. Ya, baik. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat kalau tadi kita punya sikel ya, inverse-nya kayak apa gitu. Nah, sekarang kita tadi punya ya contohnya misalkan F ini adalah sikel 1 dibawa ke 3, dibawa ke 5, ke 7. Gitu tentu apa? Untuk menjadi inverse-nya kan berarti kalau semula F itu membawa 1 ke 3, berarti inverse-nya harus membawa 3 ke 1 gitu ya. Kemudian kalau misalkan 3 oleh F itu dibawa ke 5, berarti F inverse-nya itu harus membawa 5 ke 3. 5 ke 3 gitu. Jadi dengan kata lain ini F dan inverse-nya itu hanya kalau kita gambarkan ya dalam bentuk cycle ini apa? Ya hanya kita balik arahnya saja. Gitu ya, sehingga kita punya ini. Jadi urutannya 1 3 5 7 kita balik jadi 7 5 3 1. Nah, berarti tadi untuk transposisi ya, sikel dengan panjang 2, tadi kan berarti dia switch. 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1 gitu. Agar kita dapatkan identitas berarti kita harus switch lagi sekali lagi. Gitu kan? Artinya berarti inverse dari transposisi itu adalah dirinya sendiri. Gitu. Ya. Dan ini kalau kita punya 1 2 gitu berarti inverse-nya adalah apa? 2 1. Kalau menurut ini kan dibalik, tapi 2 1 ini tadi kan sama dengan 1 2. Ya, jadi inverse transposisi adalah dirinya sendiri. Itu nanti penting ya. Ini inverse sebarang transposisi adalah dirinya sendiri. Ini kita harus highlight. Nanti kita akan gunakan pada saat membahas grup selang-seling. Begitu ya untuk inverse ininya. Kemudian sekarang ini dua cycle disjoin. Apa yang dimaksud dua cycle itu disjoin? Ya, kita misalkan punya dua cycle di SN, katakanlah F dan G, dengan F-nya ini adalah ini, ya, jadi ini K cycle ya F-nya, kemudian, maaf, kemudian G-nya ini adalah P cycle. Dengan F-nya di sini, ini angka-angka yang muncul di sana adalah I1, I2, sampai IK, kemudian yang muncul di G itu adalah L1, L2, sampai LP. Nah, sikel F dan G ini dikatakan disjoint atau saling asing jika ya irisan dari angka-angka yang muncul di G, irisan dari himpunan angka-angka yang muncul di G dengan himpunan angka-angka yang muncul di F ini kosong. Ya, jadi ini sekali lagi yang muncul di di F itu kan I1 sampai IK. Kita himpun jadi ini. Kemudian angka-angka yang muncul di G itu adalah 1 sampai LP, kita himpun, dapat ini. Kemudian kita iriskan, irisannya ini kosong. Jadi ini tadi ya, sikel ini adalah sikel-sikel yang disjoint. Gitu.
Gitu. Sama dua sikel yang saling asing itu pasti komutatif. Ya, jadi komposisi dua sikel yang saling asing ini komutatif. Bagaimana buktinya? Nah, kita misalkan ini ya, misalkan F ini adalah ini. Sikelnya adalah ini ya. Yang pertama I1, I2, IM, jadi F misalkan panjangnya M, kemudian G-nya ini M dan P, ini berarti antara 1 sampai N gini ya. Kemudian G-nya ini adalah sikel ini L1, L2 dan seterusnya sampai LP, gini. Dengan tadi karena F dan G ini saling asing, berarti kita punya ini himpunan I1, I2 sampai IM diiriskan dengan L1, L2 sampai LP ini himpunan ini kosong. Ya, kemudian lebih lanjut Fs ini akan sama dengan S untuk semua S yang berada di sini. Ini ya, F-nya tadi kan ini ya, yang F itu sikel panjang M. Kemudian kalau M-nya ini kurang dari atau sama dengan N gitu ya. Kalau masih ada sisa elemen yang ada di 1, 2 sampai N yang belum muncul di ini, di sini, itu kita set dia nilainya dirinya sendiri sama dengan inputnya. Kemudian untuk yang G juga demikian. Untuk semua R yang di luar ini, kita set GR-nya sama dengan R. Ya, belum tentu ada R dan S-nya ya. Kalau misalkan F-nya ini, oh tapi kalau saling asing mesti ada ding, maaf ya. Ya. Kemudian ini untuk setiap R, ini berarti tidak sama dengan N ya. Yang ini tidak jadi sama dengan N ya, karena saling asing. Mungkin nggak kalau sama dengan N berarti tidak jadi saling asing ya. Nah kemudian ini akibatnya kita punya ini. F komposisi G itu kalau kita kenakan pada IJ ya dengan J-nya tadi 1 sampai M, jadi kita kenakan pada elemen-elemen yang muncul di F, gitu kita akan punya apa? F dikenakan pada GIJ. Tapi karena ini tadi kan kosong ya, kita punya ini himpunan ini irisannya kosong, maka apa? F komposisi G dikenakan pada IJ, ini tadi akan sama dengan ini ya, menurut definisi komposisi. Dan IJ ini akan sama dengan IJ sendiri. Tadi, ya, karena berarti IJ itu kan masuk di sini. Ya, sementara FIJ itu menurut definisinya tadi, karena dia F-nya sikel, kita akan jadi punya IJ plus 1 modulo M. Ya, M ini adalah panjang sikelnya F, panjang sikel F. Kemudian bagaimana untuk G komposisi F-nya? G komposisi F untuk masih sama ya, ini dikenakan pada IJ. Kita akan punya G dikenakan pada FIJ, ini sama dengan apa? G dikenakan pada IJ plus 1 modulo M. Ya. Tapi apa? Maaf, ini mestinya masih ada tulisan gini. Sama dengan apa? G, I, J, plus 1. Ini ya, maaf. Tidak lagi pakai G ya. Karena IJ plus 1 modulo M itu dia masuk ke himpunan ini kan ya. Masuk ke himpunan yang ini. Berarti oleh G, ini dia tidak diubah. Jadi kita tetap punya plus 1 modulo M, gini. I ini. Jadi dengan kata lain berarti untuk semua J dari 1 sampai 2M ini kita punya ini sama. 2 ini sama. Nah, karena kesamaan fungsi berarti kita harus evaluasi juga di apa? Di semua elemen yang ada di domain. Sekarang bagaimana kalau F komposisi G dan G komposisi F itu dikenakan di L key untuk key-nya dari 1 sampai P. Jadi ini ya, kita kenakan pada ini, angka-angka yang muncul di G. Sejalan dengan yang di atas tadi, kita punya ini.
Ini mungkin mikrofonnya bisa di nonaktifkan dulu ya. Ini saya tidak bisa mute. Oke. Nah, sejalan dengan yang di item pertama ini, kita punya F dikomposisikan dengan G, dikerjakan pada LQ, ini akan sama dengan ini, F dikerjakan pada G LQ, tapi tadi apa? LQ ini adalah LQ plus 1 modulo P. Ya, nah kemudian karena ini L tadi, LQ plus 1 modulo P ini muncul, apa namanya, masuk ke himpunan yang ini, di sini ya, yang F ini, kita jadi punya apa? Ini sama dengan L, Q plus 1 modulo P, tidak diubah apapun oleh F. Ya, demikian juga untuk yang ini. Jadi G komposisi F ini masih agak mengganggu suaranya ya. Jadi tidak konsentrasi sebentar. Tidak kelihatan di sini ya. Mbak Indonesia ya? Mbak Hawa Indonesia, mikrofonnya nyala. Oke. Ya, saya lanjutkan ini tadi. G komposisi F dikenakan pada LQ, ini sama dengan G dikerjakan pada FLQ, ya. Kemudian tadi karena FLQ tadi, sekali lagi LQ-nya ini masuk ke himpunan ini, salah satu dari ini ya tadi ya, yang S anggota ini tadi, yang kanannya S ini tadi. Selain itu berarti oleh G itu dibawa ke L plus 1. Ya, modulo P. Semua, untuk semua Q dari 1, 2 sampai P. Gitu. Ya, sekali lagi tadi L ini masuk ke ini sehingga oleh F tidak diubah ya, tetap LQ. Sehingga kemudian maaf yang bawah ya, LQ. Oh ya, betul. Ini ya, tadi masuk ke sini sehingga FS apa namanya F ini tidak mengubah LQ. F tidak mengubah LQ. Dengan demikian G dikenakan pada LQ ini akan sama dengan L Q plus 1 modulo P. Nah, kemudian untuk selain elemen-elemen yang di sini, ini ya, yang di bawah ini gabungan I1 sampai IM dengan L1 sampai LP. Selain elemen-elemen yang di sini, apa namanya, angka-angka yang di sini, ini oleh F komposisi G dan G komposisi F akan dibawa ke dirinya sendiri. Jadi, dengan demikian, ya, ini memenuhi kesamaan fungsi F komposisi G dan G komposisi F-nya. Jadi kita punya F komposisi G sama dengan G komposisi F. Itu ya. Nanti silahkan dicermati ya. Kemudian nih operasi dua sikel yang tidak saling asing ini contohnya ya. Jadi contoh operasi dua sikel tidak saling asing yang komutatif. Tadi kalau kita punya dua sikel ya, dua sikel yang saling asing, hasil komposisinya pasti komutatif. Bagaimana sekarang kalau sikel-sikelnya itu tidak saling asing? Ya, ternyata kalau kita punya dua sikel yang tidak saling asing, maka komposisinya itu bisa jadi komutatif maupun bisa juga tidak komutatif tergantung sikel-sikelnya. Sebagai contoh ini, kalau kita punya sikel 1, 2, 3, ini ya, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2, ini jelas ini tidak saling asing. Tidak saling asing. Ya. Nah, tapi ini ya, kita akan dapatkan setelah kita komposisikan ya, kita akan dapatkan ini 1, 3, 2, ya, masing-masing ini tadi identitas, ini juga identitas, ini identitas, dan ini sama dengan ini ya, sama. Kemudian 1, 3, 2 dan 1, 2, 3 juga sama. Jadi ini kan tidak lain dia apa? Rotasi ya tadi ya kalau di yang segitiga ini tadi ya. Yang pertama ini adalah rotasi apa? 120 derajat, 1, 2, 3. Kemudian 1, 3, 2 adalah rotasi 240 derajat. Jadi kalau kita merotasikan dulu 120, kemudian ke
dilanjutkan dengan rotasi 240, hasilnya akan sama dengan kita rotasikan dulu 240, baru yang 120. Hasilnya pasti identitas sama. Nah, yang di bawah ini sekarang contoh operasi dua sikel yang tidak saling asing, tapi tidak komutatif. Ya, contohnya ini dan ini tidak saling asing juga. Ya, kenapa? Karena ada 1, 3 di sini ini sama, tidak saling asing. Ya, kita nanti dihitung ya. Ini akan ketemu ini. Coba ada biru enggak? Dicek ya. Jelas ini berbeda karena di sini ini artinya yang 1, 1, 4, 2, yang 1, 2, 3, 4 ini dua sikel yang sama sekali berbeda. Gitu. Ya, masih ada 3 slide lagi. Kita lihat apa ini. Nah, kemudian tadi ya, kalau kita punya permutasi tadi ya, di contoh tadi kita bisa dekomposisikan menjadi sikel-sikel yang saling asing. Gitu. Secara umum untuk sebarang permutasi yang di SN kita bisa kerjakan hal yang sama. Jadi untuk sebarang permutasi F yang berada di SN kita punya apa? Kita akan bisa menemukan sikel-sikel yang saling asing F1, F2 sampai Fm, tentu ini M-nya tergantung F-nya gitu ya, untuk suatu bilangan asli M, sehingga F ini adalah komposisi dari F1 hingga Fm. Nah, ini kita tahu komposisi ini kan kalau kita mengkomposisikan itu dua kita komposisikan gitu ya. Jadi kalau di sini saya tulis seperti ini tanpa kurung, itu artinya berarti kita boleh mulai dari mana saja setiap dua. F1, F2 dikerjakan dulu boleh, kemudian dilanjutkan, atau misalkan mau F2 nya dulu dikerjakan ya, dan seterusnya sampai kemudian kita dapat hanya 2 gitu ya, dengan sifat asosiatif komposisi kita punya makna seperti itu. Boleh Fm dengan sebelumnya dulu dan seterusnya. Nah, sekarang kita punya ini tadi ya, adalah ini misalkan simetri S8 ya, dengan di bawah kedua, bawah ketujuh dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan dekomposisi yang bawah ini untuk F? Ya, kita mulai untuk membuat sikel yang pertama, ini ya, ini sikel pertama, ini sikel yang kedua, ini sikel yang pertama, atau A gitu ya, atau jangan A ya. Oke. C1 aja, ini sikel C1, ini C2, kemudian ini C3. Untuk membuat sikel yang pertama, itu kita tuliskan dulu satu, gini, satu. Kita lihat petanya satu itu berapa? Satu itu berapa? Kalau peta satu dengan satu, jadi di sini ini andaikan misalkan ya, F ini kita punya F ini satu, kemudian di sini satu, ya, maka kemudian kalau ini satu kita tutup ini jadi sikel pertama. Tapi untuk F yang di sini, ini karena F1 ini tidak sama dengan 1, kita tulis ini, fungsinya ini, apa namanya, petanya ini di sebelahnya 1, kita tulis 2, gitu ya. Kemudian kita lihat petanya 2. Petanya 2 adalah 7. 7 ini tidak sama dengan berapa? Tidak sama dengan 1, ya. Tidak sama dengan 1. Sehingga kalau demikian, kita belum tutup. Kalau misalkan 7 ini sama dengan 1, kita langsung tutup gini. Kalau 7 ini sama dengan 1, maaf kalau petanya 2, 7 sama dengan 1. Kalau petanya 2 ini tadi adalah 1, kita tutup kayak gini. Gitu kan? Ya. Nah, tapi karena di sini ini 7 tidak sama dengan 1, kita lanjutkan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat petanya 7. Petanya 7 ini sama dengan 1 ternyata. Berarti kita tutup di sini. Nah, kemudian sekarang kita konstruksi untuk sikel yang kedua, C2. Ya, untuk C2 berarti pertama kita ambil yang paling kecil yang belum muncul, angka-angkanya belum muncul di circle 1. Ya, jadi C2 kita ambil yang paling kecil berarti adalah ini 1, 2 sudah muncul berarti 3.
Lanjutkan kayak gitu terus ya sampai selesai di sini. Begitu. Atau secara umum ini kita bisa tuliskan metode menentukan dekomposisi permutasinya menjadi sikal-sikal yang saling asing itu seperti ini. Coba dicermati. Mungkin saya mendapat ada kesalahan di sini sambil ngantuk ngetiknya. Misalkan ini ya, F-nya anggota Sn. Untuk memulai membuat sikal baru, entah itu membuat sikal baru entah yang pertama, entah yang kedua, ini ambil I1 terkecil yang belum ada di sikal sebelumnya. Kemudian mulai bentuk sikal baru ini. Kemudian kita lihat FI1-nya. Jika FI1-nya sama dengan I1, beri kurung tutup. Gitu ya, jadi kita punya ini. Kemudian kembali ke langkah A. Kemudian jika FI1 tidak sama dengan I1, kita tulis ini. FI1 misalkan sama dengan I2 ya. Tidak sama dengan ini, kita tuliskan I1, I2. Kemudian kita lihat FI2-nya. Jika FI2-nya ini mestinya sama dengan F1 ya, bukan ini. Tulis kurung tutup pada I1, I2 ya, sehingga kita ini. Dan seterusnya. Jika FI1 ini tidak sama dengan I1 ya, misalkan FI2 ini sama dengan I3, ini tidak sama dengan I1, tulis I3 di sebelah kanan I2 dan seterusnya ya. Jadi ulangi langkah-langkah tersebut hingga langkah terhenti dan F itu terdekomposisi gitu. Ya. Nah, ini yang terakhir. Tadi ya, jadi tadi kita punya permutasi. Kemudian di sini ini didekomposisi menjadi sikel-sikel. Dekomposisi menjadi ke dalam bentuk sikel-sikel. Nah, setiap sikel satu sikel ternyata kita bisa pecah lagi menjadi sikel-sikel dengan panjang 2. Ya, tadi sekali lagi dari permutasi kita bisa pecah faktorkan gampangnya ya menjadi cycle-cycle yang saling asing. Sekarang ya, sikel-sikel saling asing. Nah, sementara satu sikel ini ya, mungkin bukan ini ya. Satu sikel ini bisa kita tuliskan menjadi apa? Perkalian beberapa transposisi sebagai bagaimana cara mengkonstruksi dekomposisinya ini ya. Ambil sebarang K cycle misalkan A1, A2, A3, AK anggota Sn gitu ya. Dengan K-nya itu 1 sampai N. Kita bisa pecah ini ya. Kita tuliskan ini A1, ini A2, A3, AK. Di sini ini kita bisa pecah menjadi ini. Transposisi yang pertama adalah A1 AK. Transposisi yang kedua adalah A1AK-1. Ya, dan seterusnya sampai di sini kita dapatkan yang terakhir adalah A1, A2. Jadi seperti ini, A1, AK, kemudian A1 maju di sini, AK1 maju dan seterusnya gini. Ya, mulai dari yang paling ini. Dan ini tidak boleh kita bolak-balik ya. Nanti kita lihat, mungkin akan tidak bisa dibolak-balik. Kenapa? Tidak komutatif karena ini apa? Ini tidak saling asing. Tadi yang ya, ini tidak saling asing. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini salah satunya ya, sebarang sikel dapat didekomposisi ke dalam beberapa transposisi. Ya, cara mendekomposisinya ini di buktinya saya seperti ini, boleh aja gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah dekomposisi sikel itu tunggal? Jawabannya ternyata tidak, ya. Karena apa? Tadi kita juga punya transposisi itu inversnya adalah dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan saya punya ini, ya sikel 1, 2, 3, menurut ini tadi ya, seperti kalau kita gunakan ini langkah yang ada di sini, ini kita dapatkan 1, 2, 3 ini bisa kita faktorkan jadi ini. Tapi ini juga kita bisa tuliskan ini jadi ini 1, 2, 1, 3, 1 ini 2. Kemudian selain itu kita juga punya ini 1, 2, 2, 3. Gitu ya. Kemudian selain itu ya, kemudian selain itu kita juga bisa tuliskan apa?
Karena tadi ya, setiap kita punya ini 1, 2, 2, 3. Kalau saya mau tuliskan ini lagi juga boleh loh. Misalkan ini misalkan di S7 gitu ya. Saya tuliskan gini boleh nggak? 1, 2, 2, 3, kemudian saya tuliskan di sini ini 57, 57. Gitu kan boleh ya? Karena 57 dengan 57, ini tadi identitas. Identitas. Jadi apa? Tidak mengubah apapun. Jadi di sini ini. Ya, jadi dekomposisi sikel tidak tunggal. Tapi ya, meskipun tidak tunggal, nanti kita akan tunjukkan bahwa kalau F ini katakanlah ya, F ini bisa didekomposisi menjadi katakanlah dekomposisi pertama dan dekomposisi kedua. Ini banyaknya transposisi yang muncul di D1 dan banyaknya transposisi yang muncul di D2 itu paritinya pasti sama. Jadi kalau di D1 ini muncul sebanyak genap transposisi, di D2 juga pasti genap, tidak mungkin ganjil. Gitu. Ya, sehingga nanti kita akan punya permutasi genap dan permutasi ganjil. Permutasi genap itu adalah permutasi yang bisa didekomposisi menjadi sebanyak genap transposisi. Kemudian permutasi ganjil adalah permutasi yang dapat didekomposisi menjadi sebanyak ganjil permutasi. Tidak bisa, sekali lagi, satu permutasi itu bisa didekomposisikan menjadi sebanyak ganjil dan sekaligus genap. Nggak bisa. Ya, jadi itu tadi. Sehingga ada muncul terminologi permutasi genap ganjil. Ya, untuk sifat itu nanti kita bahas di berikutnya. Gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan mungkin silahkan. Nanti materinya dibaca ya. Tadi ada beberapa kesalahan ketik. Silahkan nanti bisa beri tanda. Itu ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Siapa ini, Mbak? Siapa? Oke, ya Mbak. Ya, silahkan. Suaranya agak pelan. Saya tidak terlalu ini, Mbak. Coba dekatkan ke ini. Ya. Cek, sudah Bu. Sudah. Saya ingin bertanya mengenai pembuktian ini sih Bu, tapi terkait materi pekan lalu nggak apa-apa kan Ibu? Oh ya, boleh ya. Ini terkait pembuktian grup berhingga ketika misalnya himpunan himpunan G-nya itu ada misalnya 3 elemen gitu. Itu kan bisa dibentuk ini yang tabel itu Bu. Yaitu ketika kita bentuk tabel itu udah langsung terbukti bahwa maksudnya pembuktian gimana ya grup berhingga itu bisa langsung menggunakan tabel atau harus dijabarkan dia operasi bersifat asosiatif dan kawan-kawan begitu Bu. Iya. Dari tabel kita harus tunjukkan dulu asosiatifnya karena belum tentu selalu dipenuhi ya. Kemudian jadi syarat perlunya agar kalau kita punya tabel ya, syarat perlu agar tabel itu merupakan tabel perkalian dari grup, syarat perlu loh, tapi belum tentu cukup, itu adalah bahwa dia seperti sudoku itu. Jadi dalam satu baris dan dalam satu kolom tidak boleh ada elemen yang sama. Tapi kalaupun ada itu juga belum tentu menunjukkan grup tuh, ya enggak? Sebagai contoh apa misalnya? Membuat misalkan kayak sudoku 4x4 sudoku, tapi di sana tidak menggambarkan tabel perkalian dari grup. Bisa nggak memberi contoh? Kurang tahu Bu. Ya, apa ya? Belum menemukan. Coba ya. Berarti tadi dalam satu baris ya Bu? Dalam satu baris maupun dalam kolom. Ya, dalam kolom juga nggak boleh ada yang sama. Jadi sekali lagi. Dalam satu baris dan kolom berarti ya Bu ya? Ya, dalam satu baris maupun kolom tidak boleh ada elemen yang sama.
Jadi kalau misalkan saya punya kayak gini ya, misalkan saya punya kayak gini. Ini ya, saya gambar ya. Delay nggak? Delay nggak? Ini saya sudah komplit menggambarnya. Kotak delay. Sedikit dulu, Bu. Sedikit delay, oke. Nah, ini kalau misalkan ini saya punya ini ya, kemudian saya punya A, B, C gitu. A, B, C. Kemudian saya punya ini apa ya? A, B, C. Kemudian di sini apa? A, C, B, gitu kan? Ini kita terlihat ini. A ini adalah elemen identitas apa? Kiri apa kanan ya? Karena ini kita punya A dikerjakan pada setiap A, B, C. Ini kan di sini jadi apa? A, B, C ya. Artinya dia tidak mengubah. Kalau grup mestinya kan di sini ini harusnya B, di sini C gitu kan? Ya enggak? Iya. Ya. Jadi meskipun ini nanti sudoku, misalkan ini apa? A, B, C, terus di sini apa misalkan biar jadi sudoku? C, A, B, kemudian di sini B, C, A, gini ya? Iya. Ya. Ada nggak yang jadi elemen ini? Kita lihat yang sekolom, yang di baris ini yang harusnya tidak mengubah. Ini kan A, B, C kan hanya ini ya. Yang urutannya kan A, B, C. Mestinya kalau elemen identitas itu nanti ada satu baris yang juga ABC, tapi yang ABC di sini kan baris satu. Ya, baris satu artinya di sini ini A pengali kirinya. A, ini kali ABC dia menghasilkan ABC sendiri. Jadi paling tidak kan intuitif kita mengatakan bahwa A ini adalah calon identitasnya. Calon elemen identitasnya. Tapi kita lihat ternyata A ketika dia menjadi pengali dari kanan, ya X kali A, di sini ini hasilnya ACB gitu. Jadi meskipun di sini ini seperti sudoku, ini tidak menggambarkan apa? Tidak menggambarkan tabel grup ini. Begitu. Ya. Begitu ya, Mbak. Mbak siapa tadi? Iva. Mbak Iva. Gitu ya, Mbak Iva. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ya. Terus coba dicek apakah asosiatif nggak ini? Misalnya mana yang kira-kira ada nggak secara intuitif yang tidak asosiatif mana kira-kira? Yang mana yang tidak asosiatif? A, C, misalkan ya. ACB apa? A star C. Hasilnya apa? C. C star B. C. A star C star B. Ini A star CB apa? CB C. C ya. C. AC apa? AC C ya. Oh, ini masih sama. Kira-kira mana yang tidak sama? B star A star C, Bu. B star A star C. Sama dengan B star A itu C star C sama dengan A, sementara B star A star C ini apa? B star AC, AC itu C ya, BC itu B. Ya, ini kan tidak sama, gitu ya? Ya kan? Ya Mbak Iva, bisa menemukan ya. Gitu. Jadi sekali lagi meskipun tabelnya itu terlihat dalam satu baris dan satu kolom itu sudah semua berbeda, tapi itu hanya syarat perlu. Tapi belum cukup karena harus punya ada syarat-syarat lainnya lagi gitu kan? Ada syarat tadi ya bahwa ada baris dan kolom yang urutannya sama kayak gini ABC di sini ABC dan itu harus bersesuaian kan? Kalau ini di sini ini adalah di baris yang di sini ini A, berarti ABC itu di sini juga harus muncul di yang di sininya juga A gitu. Begitu ya. Untuk ini yang komutatif kan berarti yang simetri itu kan, Bu, terhadap Iya, ya. Di sini ini kan sudah kelihatan. Kalau misalkan, iya betul.
Kalau misalkan ya, sekarang saya punya ini sudah tabel grup katakanlah, simetris atau tidaknya tinggal dilihatin di sini. Jadi itu udah cukup Bu untuk membuktikan komutatif. Iya, karena kan berarti kalau kalau simetris terhadap ini, kalau gini kita punya X ini Y gitu ya, maaf ya, misalkan ini X Y, ini berarti kalau ini sama, jadi artinya di sini ini kan X, di sini Y gitu misalnya, ya kan? Iya, iya. Ya, gitu. Pasti komutatif. Kalau tabelnya ini sudah cukup. Tapi kalau Oke. asosiatif tidak kelihatan ya, kita harus cek dan itu memang tidak mudah kalau misalkan kita hanya diberikan tabel gitu, itu tidak mudah ngeceknya, gitu. Kecuali Oke, kalau misalkan kita bisa kemudian menggunakan sifat-sifat isomorfisme misalnya, ya bahwa tabel perkaliannya itu misalkan itu apa namanya, oh ini dari tabel perkaliannya ini kelihatan sama dengan tabel apa namanya tabel di Z2 misalkan saya punya kayak gini ya. Nih, misalkan kemudian saya punya ini AB, kemudian di sini ini BA. Ini AB, di sini ini BA. Ini dia sama kayak kita bisa ini kayak 01 di Z2. Misalkan ya, ini hanya dua sih ya, hanya dua cukup mudah ngecek asosiatifnya. Di sini ini 01, nah di sini ini 0110. Ini kita bisa membuat korespondensi A-nya dibawa ke 0, B-nya kayak di rename gitu, dinamakan ulang. Kalau B-nya saya ulangi ini, di sini ini berarti jadi apa? Tabel ini kalau saya namakan ini, ya, kita akan punya tabel baru. Oh, A-nya saya ganti dengan 0, B-nya saya ganti dengan 1, gini. Kemudian A-nya saya ganti 0, gini ya. B-nya saya ganti 1, 1 ini. Oh, ternyata kok tabelnya ini jadi sama di tabelnya Z2, gitu loh maksudnya. Berarti ini isomorf. Nah, kalau kita bisa misalkan tunjukkan, oh saya punya tabel Kelly, gitu ya. Kemudian ini kok kita bisa membuat korespondensi sehingga dia misalnya, itu jadi sama dengan kayak tabelnya di ZN. Padahal ZN ini terhadap operasi penjumlahan misalkan ya, ini grup, ini seperti tabel penjumlahannya ZN, padahal ZN ini grup berarti asosiatifnya pasti dipenuhi. Itu nggak usah cek satu-satu. Gitu ya. Gitu ya Mbak Ifah ya. itu untuk tabel yang warna hijau maksudnya A-nya di atas, B-nya di bawah atau Yang mana? yang hijau, warna hijau. Yang ini. Yang bawah, Yang ini. yang kecil. Yang ini. Misalkan saya punya kayak gini. G ya. G-nya ini AB, kemudian saya punya tabel apa operasi binarnya kayak gini gitu. Ini untuk yang manapun ini grup loh ini. Kenapa kok ini Ya, grup? Ya, ya, karena ternyata ini saya bisa membuat fungsi ya, nama A dan B-nya ini saya replace, saya namakan ulang, katakanlah jadi 01 gitu ya. Kemudian di sini setelah saya namakan saya dapat tabel yang biru. Nah, tabel yang biru ini ternyata ininya nih ya, urutan ininya sama dengan ini. Kemudian isinya di sini ini kok sama persis dengan tabel penjumlahan di Z2 gitu. Artinya berarti G ini adalah grup yang isomorfis dengan Z2. Kalau demikian dia terhadap operasi star ini G pasti bersifat asosiatif gitu. Tidak usah cek kayak tadi gitu maksudnya. Iya Bu. Ya, oke. Begitu ya. Ya. Iya Bu. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Waktunya sudah habis. Silahkan nanti boleh disampaikan lewat grup ya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan boleh diskusi, silahkan ya. Feel free diskusi di grup. Saling saling membantu satu sama lain gitu. Kalau ada mungkin soal-soal boleh dicoba kerjakan, di-share gitu. Kalau saya bisa bantu nanti saya jawab, kalau belum nanti kita cari sama-sama jawabannya begitu ya. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir, sudah menyimak sampai selesai. Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Saya meeting aja. Ya.
Iya, sama-sama. Saya meeting ya.